Hai Sahara, sahabat Sora, kembali lagi sama Sora di sesi dengan Ko Ready Fudol. Astrologer kita yang jadi bintang tamu tapi mau berbagi tentang, ini sangat penting, aku juga deg-degan. Ini adalah tren percintaan berdasarkan astrologi di 2022. Iya. Starting di bulan Mei aja lah ya. Mei ya. Iya. Starting di bulan Mei ini adalah tren astrologi 2022 dari Mei sampai Desember berarti ya, Iya. Ko? Di 2022. Nah, kita mau tahu contekannya. Berarti untuk Aries apa, untuk Sagittarius apa gitu ya, Ko ya? Iya. Enggak, lebih ke secara umum aja. Semua zodiak berlaku. Semua zodiak berlaku. Iya. Oke, jadi mesti didengerin dengan seksama nih ya kan? Oke kok, yuk kita mulai sharingannya. Yang bulan Mei dulu ya, biar gampang ya. Bulan Mei. Oh, berarti per bulan ya? Iya. Bulan Mei. Tara! Jreng. Palingan gini, yang pertama, bulan Mei itu secara umum karismanya semua oke. Oke. Karismanya baik yang punya pasangan, yang belum punya pasangan, secara umum karismanya bagus-bagus. Apalagi kalau pikirannya sedang positif. Kalau pikiran positif, wajah pasti glowing gitu ya. Palingan agak hati-hatinya gini, ketika komunikasinya ini agak hati-hati, terutama kalau kita komunikasi yang terlalu kepo, yang terlalu ngorek. Oh. Kamu ke siapa? Kamu lagi mana? Ke siapa? Sama Di tempat mana? sama Ngapain? pasangan maupun sama gebetan Iya. ya. Ini orang jadi sering miskom. Oke. Di bulan Mei ketika kita terlalu kepo detail banget ke orangnya tuh, kita malah jadi seringnya tuh jadinya tuh miskom. Berarti kalau misalnya ada hal-hal yang kita kepoin mau kita tanya mungkin ditunda dulu ya kok ya. Iya, kalau terlalu banyak itu jangan. Bukan momentum yang pas untuk terlalu kepo dan nanya yang terlalu mendetail. Ya. Gitu. Kemudian sama keinginan untuk membawa hubungan lebih jauh lagi juga ada. Jadi gini maksudnya, pasanganmu atau istilahnya pada saat yang masih gebetan, itu pengen ada jawaban. Di bulan Mei itu pengen ada jawaban. Jadi jangan heran kalau ditanyain misalnya bagi yang pacaran ya, kapan nih kita mulai nikahnya? Kapan nih mulai lamarannya? Out of the blue tiba-tiba ngomong gitu. Atau misalnya kapan nih kamu ketemu orang tuaku? Nah, out of the blue kayak gitu deh. Terus kira-kira kalau kayak gitu dari kitanya, kira-kira dapat jawabannya positif apa enggak nih kok kalau kita ditanyain? Di sini sih lebih kayak dapat jawabannya sih, kalau yang belum siap sih enggak. Ya jadi. Kalau yang belum siap sih ya, kalau yang belum siap ya enggak. Berarti 50-50 nih ya. 50-50 akan ada yang memang udah siap dia akan langsung bilang oke. Kalau yang belum siap akan. Ya udah nanti karena emang bawaannya tuh terutama buat yang punya pasangan ya, bawaannya tuh gue pengen bawa hubungan lebih jauh lagi. Ya, jadi kayaknya, nah itu mungkin ya terlalu kepo di bagian itu kali ya. Iya, terutama buat yang zodiaknya dengerin. Pisces dan Aries. Pisces sama Aries ini dia yang akan nanya atau dia yang akan ditanya? Dia yang akan ngebet pengen bawa lebih jauh. Oke. Jadi berharap aja guys kalau seandainya kalau kamu pengen buru-buru diseriusin, carinya Pisces atau Aries terutama nih. yang zodiaknya Pisces sama Aries berarti kemungkinan untuk diseriusinnya lebih gede justru untuk Pisces. Dianya pengen serius. Jadi ya kalau kamunya udah pengen serius pas dong. Enak juga ya kalau dapat Pisces sama Aries di bulan Mei. Iya begitu ya. Kemungkinan besar di Pisces sama Aries ya. Kemudian untuk di apanya nih kok? Di Sun Moon Rising-nya atau? Bisa Sun, bisa Moon, bisa Rising Sun juga bisa. Bisa ya. Yang penting yang pokoknya satu deh, Sun, Moon atau Rising-nya di Pisces atau di Aries itu bisa. Oke, good. Langsung ngecek abis ini ya. Dia ada Aries atau Pisces-nya nggak? Kalau kamu udah menunggu-nunggu dia seriusin, kayaknya dia akan lebih ngebet di bulan Mei. Begitu ya, akan lebih ngebet. Sekarang bulan Juni ya. Juni. Kalau Mei kan tadi kan banyak miskom ketika mulai kepo. Juni itu komunikasi tuh mulai membaik. Jadi komunikasinya miskom-miskomnya mulai membaik. Berarti mendingan ngomong di bulan Juni dong, Bo? Iya. Nah ini buat tim-tim kepo, kalau yang merasa mau ngomong kayaknya agak tahan-tahan dulu gitu. Mungkin kayaknya lebih bagus momentumnya di bulan Juni untuk ngomong. Nah betul, itu momentumnya bulan Juni kalau buat ngomong. Tapi ada sesuatu nih, ada lucu-lucunya nih. Ini nggak ada hubungannya sama komunikasi, tapi ada tren nih. Apa tuh? Juni adalah tren di mana kemungkinan besar secara energi ya, cinta yang melanggar peraturan tuh lebih tinggi dan tidak ketahuan. Jadi kemungkinan di bulan-bulan Juni hati-hati tim-tim affair ya. Tim-tim affair yang melanggar peraturan, melanggar tradisi, yaitu melanggar aturan kan udah pasti jadi misalnya affair. Kalau melanggar tradisi misalnya contohnya naksir sama yang beda agama, contohnya kan sebagian orang kan yang masih kurang suka gitu kan ya. Yang orang kurang suka ini kemungkinan bisa dan tidak ketahuan. Jadi kayak memotivasi mereka untuk mereka punya affair. Gitu, makanya agak hati-hati di situ palingan. Kemudian
Berarti untuk yang punya pasangan hati-hati, pasangannya bisa punya potensi melakukan affair ya kok? Iya, tapi begini, yang di affairin di bulan Juni jangan berharap affair ini akan long lasting. Tuh buat kamu yang masuk dalam affair itu hati-hati karena itu nggak long lasting. Itu tidak long lasting. Orang ngiranya bakal awet, bakal gimana, enggak. Jadi kayak ada godaan untuk affair, iya. Apakah melakukan affair itu kemungkinan tidak ketahuan? Iya. Tapi bukan buat permanen. Tapi apakah ini long lasting? Tidak. No, jadi cuman ilusi doang. Affair manja ya. Iya. Affair kok kayak holiday affair. Cuma buat seneng-seneng habis sudah selesai putus gitu loh. Jadi bukan for long lasting. Iya. Jadi kalau jadi you know lah what to expect bahwa kalau ketika ada affair itu ya ada yang ngajak ya ketahuan nih ekspektasinya meskipun omongannya katanya gua akan menceraikan suami saya akan menceraikan istri saya. Kecenderungannya berarti bullshit. Tuh, bullshit. Dengerin, ini berdasarkan astrologi ya kok ya. Astrologi itu bullshit. Jadi ada dasar ilmunya, nggak sekedar terawangan ya. Ya soalnya kalau ditanyain ininya gimana ya ada sih. Neptune retrograde di Pisces. Jadi ilusi ketemu ilusi tapi ilusinya tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau kamu cuma sekedar buat sekedar buat masa-masa indah, cuman sekedar honeymoon session yang sebentar doang mah oke. Tapi kayaknya kalau buat serius enggak ya kok ya. Yes, sangat tidak. Mohon maaf kalau di Soratara itu kami apa adanya. Jadi ketika kami berbicara mohon maaf ya, jadi nggak disaring karena nggak mau gini. Aku ngerasa kalau Fudo juga pasti kan nggak mau menjanjikan orang yang gimana mendingan kita langsung mohon maaf ya apa adanya aja gitu. Lanjut kok. Bulan Juli. Secara komunikasi cinta ya, itu momentum tuh lebih intim, betul. Intim. Terutama yang sudah berkeluarga. Terutama yang sudah berkeluarga. Kemudian otomatis bagi yang pacaran, yang bulan Mei kemarin mulai ada hubungan, Juli ini ada follow up-nya. Oh, jadi sabar tuh ya. Jadi kalau dia udah mulai ngomong, Juli itu bisa lebih ada follow up. Follow up untuk hubungan lebih serius itu udah mulai ada. Kemudian juga nih waktu yang tepat juga buat nanya, misalnya buat mau nikah atau tunangan segala macam bisa lah. Nah, berarti tunggu sabar, jangan ditanya. Berarti yang tim kepo di bulan Mei mendingan ditanya di bulan Juli. Iya. Teasernya di Juni. Iya. Meskipun memang di bulan Mei itu kita mulai nanya tapi mulai ditolak atau gimana, tapi mulai ada follow up itu bulan Juli. Juli lah. Sabar ya guys. Sabar gitu ya. Agustus ini justru malah teman-teman jaga keuangannya. Apa hubungannya nih kok sama percintaan? Apa hubungannya sama percintaan? Gebetan atau pasangan itu punya ada keinginan mendadak yang nggak terduga dan cukup menguras keuanganmu. Jadi ya minta ini dong, ya minta itu dong. Oh ya, yang aku lagi butuh ini gitu kan, minta minjem uang dulu dong gitu kan. Iya kan kok? Iya. Dan masalahnya seringkali kalau dirimu tidak nurutin, hubungannya keancam. Oh, jadi ngambek, bete dia kalau nggak dibantu dan disupport secara finansial. Iya. Di Agustus kok? Iya, Agustus. Itu cara nolaknya gimana nih kok? Sebenarnya gini, bukan masalah nolak sih. Sebenarnya tujuannya adalah pasanganmu yang meminta atau gimana. Tujuan itu sebenarnya kayak dalam tanda kutip ya, agak ngetes. Lu nih bener-bener orang yang mau menyiapkan, memperjuangkan gua nggak? Jadi kalau sebaiknya dikasih nggak? Sebaiknya sih dikasih. Kalaupun secara finansial tidak mampu, ya jelasin, Mas, Dek, uang abang tinggal segini. Abang masih mau bisa nih, tapi abang tidak makan. Nah kalau kayak gitu masih bisa, masih aman. Jadi, tapi kalau misalnya tapi kalau langsung gua nggak ada duit, jangan, dengan kasih tau nih. Takutnya jadi, soalnya ini adalah sebenarnya ngetes terselubung ya kok ya? Ngetes terselubung. Jadi beneran mau memperjuangkan gue sebagai pasangan atau enggak nih? Kebetulan berjuanginnya secara diporotin, ditembak secara materi, ditembak gitu. Karena materi itu jadi sesuatu penting ya. Jadi emang kalau memang ada ya, walaupun mungkin seadanya ya bilang aja, ya aku ada tapi cuma segini. Mohon maaf kalau nggak bisa semua misalnya. Gitu. Tapi kalau memang nggak ada banget ya ngomong aja kok ya, bahwa nggak ada gitu. Bahwa maksudnya aku bukan nggak mau, aku nggak ada gitu. Tapi tujuannya itu, dia tuh mau memperjuangkan atau enggak. Tapi gitu jangan habis kamu tolak dia terus habis itu kamu beli handphone baru, dia langsung kesel kan pasti. Betul. Kemudian September ya. Ini agak lucu. Ada konflik. Kemungkinan konflik. Tapi konfliknya tuh karena gini. Yang pasangan atau yang? Semuanya. Karena gini.
kita lebih memperhatikan temen ketimbang pasangan kita, ketimbang gebetan. September itu tuh kayak bulan dimana ini kan terutama kan Venus masuk ke Virgo. Jadi Venus masuk ke Virgo itu adalah energi tanda kutip cinta kita tuh lebih ke fokus ke teman-teman ketimbang ke pasangan kita sendiri ataupun ke gebetan. Jadi konflik itu nggak jauh-jauh dari kalau kok kamu lebih memperhatikan temen kamu yang ini ketimbang aku gitu loh. Keluarga juga bisa? Keluarga juga bisa, tapi juga diabaikan itu karena yang trennya adalah kita lebih memperhatikan teman-teman kita, teman main kita, lingkungan sepermainan kita sosial kita ketimbang keluarga dan pasangan kita sendiri. Oh oke. Jadi dia akan mulai berkonflik dan bete karena ternyata teman lebih diutamain. Iya. Nah ketika ada konflik seperti itu, saran dari gua jangan melirik orang lain. Jadi harus gimana dong kita? Karena ini cuma sementara doang. Cuma sementara aja. Cuma 1 bulan doang. Karena diomongin baik-baik bisa. Iya, karena ini diomongin baik-baik ini bisa. Karena godaannya justru ketika perhatian yang nggak dapet, kita kayak cenderung melirik ke orang lain yang lebih ideal. Padahal tuh nggak ideal juga gitu loh. Jadi belum tentu. Jadi gini, jangan sampai sedikit ada titik gitu ya langsung kita lihat rumput sebelah. Iya. Padahal rumput sebelah belum tentu ya kan, kelihatannya aja lebih hijau. Padahal di dalamnya juga ada busuknya gitu. Jadi sabar ya. Oke, kemudian Oktober. Kalau yang sebelumnya tuh punya konflik, sebaiknya segera diselesaikan. Karena kalau masih ada kemungkinan hubungannya makin menjauh kalau belum selesai. Kalau konflik itu belum selesai, kemungkinan hubungannya itu akan makin menjauh. Kemudian gini, minimal konflik itu minimal cari solusinya, cari komprominya. Termasuk kalau misalnya solusinya adalah soal waktu atau kapan waktunya dengan pasangan, kapan waktunya dengan keluarga, kapan waktunya dengan teman-teman. Kalau bisa dikompromiin, disepakatin, mendingan sepakatin. Itu solusinya. Soalnya kalau enggak, ini hubungan menjauh nih. Makin jauh. Jadi hati-hati kalau seandainya ada masalah di bulan Oktober ya kok? Iya. Kalau ada masalah unfinished business malah justru akan memperjauh nih. Anggap aja unfinished business dari bulan-bulan sebelumnya dengan pasangan atau dengan gebetan, deadline-nya itu Oktober ya? Iya. Kok ini sebelum kok lebih jauh, ini kan zaman sekarang tuh sering banget ada yang namanya ghosting nih kok, atau yang tiba-tiba ngilang gitu aja. Kira-kira ada nggak tuh bulan-bulan yang nanti mungkin berjalan atau kira-kira bulan yang keberapa ada nggak potensi-potensi buat balik atau selesai masalah ghosting nih? Sahara banyak banget soalnya yang di ghosting kok on off gitu hubungannya. Kalau ghosting, calon di ghosting Oktober itu tuh udah pasti. Calon di ghosting di Oktober. Kalau masalahnya belum beres, itu bisa di ghosting. Siap-siap. Kalau sampai misalnya ada peluang dengan yang ghosting balik ada nggak? Atau CLBK atau gimana? Desember. Berarti bisa dong di ghosting di Oktober, nanti Desember dia balik lagi bisa? Iya. Karena Desember ini kita agak lompat. Desember ini karisma kita cenderung naik. Secara umum ya, karisma cenderung naik. Tapi kan guys capek, mendingan di Oktober diselesain dulu daripada kita daripada capek hati kan nih. Nah tapi berarti kan di Desember itu mungkin juga yang lain-lain yang sebelumnya itu balik lagi ke kita dong. Iya. Yang balik termasuk orang-orang baru tuh akan datang semua. Oke. Soalnya gini, kalau November. Oke, November nih ya. November ini adalah anggap aja nih bulannya orang-orang tuh lebih kepo daripada biasanya. Sangat investigatif, sangat kepo. Stalking kenceng. Jadi kalau kamu tidak menyembunyikan apapun, santai aja. Anggap aja itu kayak bentuk perhatiannya dia. Tapi kalau yang nyembunyi sesuatu ya gitu deh, ya siap-siap ya. Ini aku agak dapatnya adalah berarti untuk yang punya third party situation juga hati-hati. Di bulan November bisa ketahuan dong. Iya. Karena pasangannya akan investigatif. Iya, sangat investigatif. Hati-hati. Berarti kan aku harus fair gitu. Maksudnya bahwa ada kemungkinan ketahuan di bulan November atau dia akan dicari tahu di bulan November. Iya. Itu adalah bulan di mana orang tuh akan sangat investigatif. Jadi kalau saran dari Sora, mendingan kalau emang kamu punya hubungan third party situation, di sini tidak ada yang membela hubungan third party situation ya. Itu adalah sebuah pilihan ya. Tapi maksudnya kalau bisa berarti diselesain di Oktober aja kali ya.
diselesaikan di Oktober. Maksudnya diperjelas gitu di Oktober maunya kemana gitu. Daripada kita ketangkep basah di bulan November malah kayaknya lebih ribet gak sih? Nyambung ya jadinya. Nyambung. Semua masalah beresin di Oktober. Karena November nih mulai ketahuan nih. Daripada kamu ketangkep basah malah masalahnya tambah runyem. Malah habis nih. Kamu dengan dia belum selesai plus third party stroke yang satu lagi tahu makin tambah aduh. Ya begitulah. Kabar bagusnya kalau kamu para Sahara tuh ya mungkin ada nakal-nakal dikit lah, bukan dalam arti nakal yang keterlaluan banget. Misalnya contohnya nakal dikit menurut gua ya. Misalnya gua minum nggak ngomong-ngomong, minum diem-diem tapi nggak ngomong-ngomong, misalnya sama pasangan atau gimana, tapi nggak selingkuh tapi cuma minum doang tapi nggak ngomong-ngomong. Atau misalnya bilangnya lagi di rumah tapi ternyata lagi main sama teman-teman, lagi main di kafe atau di mana yang dalam tanda kutip nakal-nakal, ya udahlah nakal-nakal biasa lah gitu, yang masih bisa quote unquote ditolerir, ini nggak masalah, ngaku pun nggak masalah. Sebenarnya itu kabar bagusnya di November. Iya. Tapi kalau yang berat kayaknya nggak dimakan. Ketahuan Ya. Nah makanya mendingan hati-hati di bulan November. Kalau memang yang terbiasa suka sembunyi-sembunyi, November tuh hati-hati tuh. Bakal ketangkap basah. Jadi begitulah ya. Kalau yang ringan-ringan misalnya tiba-tiba nggak boleh beli barang apa, tapi tiba-tiba dirimu beli, ya udahlah. Ya, gitu. dia masih oke lah. Tapi kalau masalahnya berat sih kayak siap-siap di sini. Kayak banyak persidangan di bulan November itu loh kok. Iya. Sidang sih. Kemudian Desember ya, tadi kan Desember karismanya kan cenderung tinggi. Kemudian terutama buat yang mungkin putus, kemudian CLBK bisa ada. Cinta baru juga ada. Nah, tapi masalahnya mungkin bagi yang sudah punya pasangan. Jadi karena yang bagi yang sudah punya pasangan, mungkin pasangan agak cemburu nih, karena kok tiba-tiba nih orang nih banyak banget yang deketin dia nih. Desember trennya. Tapi berarti buat yang single tebar pesona Desember dong ya? Iya. Buat yang single tebar pesona bisa. Buat yang sudah punya pasangan ya asalkan ada kompromi. Godaan berarti ya. Bukan godaan sih, tapi pasangannya yang kesel karena ngeliat pasangannya ini kayak banyak yang deketin gitu. Jadi asalkan diomongin di depan, jujur-jujuran aja, ini sih nggak masalah. Oke. Oh kira-kira nih secara umum aja, kalau bisa dilihatin, ada nggak sih kira-kira yang zodiak apa yang berpotensi biasalah ya menikah mungkin di tahun ini, ada nggak sih? Yang berpotensi menikah kita lihat. Atau ya palingnya seriusin, kan kayaknya udah capek kita kok mencari cinta, bonyok-bonyok. Kenapa gue jadi curhat ya kan? Kan biasa suka nanya, kakak kapan aku bertemu dengan jodohku? Ya mungkin palingnya mungkin belum nikah ya, mungkin lebih kayak ketemu the one deh kok gitu loh tahun ini. Ya kira-kira aja, mungkin ada yang punya potensi ke arah sana. Satu Leo. Ingat ya, harus punya di Sun Moon Rising ya kok. Iya. Ingat, kamu harus punya Sun Moon Rising-nya di Leo. Kalau kamu nggak ada di Sun Moon Rising yang nggak punya Leo, ya mohon maaf, berarti belum. Kemungkinan besar Leo sih. Kemudian kalau yang sampai diperjuangin ya, berjuang bener-bener. Jadi tidak bisa sekedar nunggu doang buat minta dinikahin. Tapi kalau sampai perjuangan bener-bener dan akhirnya ada hasilnya, itu Libra. Tuh, Libra semangat. Dengan catatannya ada perjuangan gila-gilaannya ya. Harus bayar harga. Ya ada ya minimal ada perjuangannya lah, perjuangan. Berarti Leo, Libra, ada lagi nggak? Kemudian sama satu lagi yang bagus. Scorpio sebenarnya sih. Scorpio, iya aku punya Sun Moon Rising, aku ada yang di Scorpio. Scorpio sih. Apa yang harus Scorpio lakukan? Ya itu, karena Scorpio kan sisi ininya ya, sisi investigatifnya ya. Jadi karena ada saking investigatifnya jadi begini, lu nggak mau nikahin gua, orang tua lu udah ini kok, orang tua lu udah demen sama gua, apalagi yang kurang. Aku udah siap. Kemudian pada saat itu pas uangnya belum siap, tabuk gua misalnya kayak, aduh tabungannya belum ada, uangnya belum ada lah, saya takut. Selalu tabungan kamu berapa? Nikahnya nggak usah macam-macam, modal 10 juta misalnya begitu kan. Bisa lah. Scorpio memang pintar, jadi kayak investigatifnya itu ngerti, jadi istilahnya nggak ada alasan buat nolak gitu. Betul. Ayo Scorpio, kita berjuang. Berarti Leo, terus Libra dengan perjuangan untuk khusus Libra ya, perjuangan yang lumayan berat, dan Scorpio. Iya. Nah, selamatlah 3 ini ya. Usahakan di 2022 ini Sun Moon Rising kamu punya potensi yang cukup tinggi untuk mendapatkan the one.
berjuang. Begitulah kira-kira. Kalau untuk ada nggak kok kira-kira mungkin zodiak yang harus punya red flags, justru dia kayak untuk percintaan dia lebih tricky atau lebih warning? Lebih tricky. Atau lebih warning lah ya, akan bumpy gitu loh. Satu Pisces. Pisces ya, relationship hati-hati untuk Pisces. Apapun ya, kok single maupun pasangan. Pisces ini agak tricky. Tricky. Kemudian sama Cancer. Cancer. Jadi kalau ada yang Sun Moon Rising-nya ada di Cancer sama di Pisces, kemungkinan hubungannya akan lebih challenging. Iya. Lebih challenging terutama bagi yang sudah punya pasangan. Apalagi untuk yang udah punya pasangan atau yang udah deket. Yang lagi deket gitu ya, pendekatan. Ih, kayak gini Sahara mau nggak sih kita kayaknya harus panggil Kofudo di 2002? Karena agak mudah kemakan hoax. Hati-hati. Oh, berarti untuk tadi Pisces sama apa kok? Cancer hati-hati, banyak mudah kemakan berita-berita hoax gosip-gosip gitu ya. Hati-hati kalau ada yang kamu dengar dari pasangan kamu ada sesuatu kayaknya jangan langsung ngegas deh. Mungkin diomongin dulu. Betul. Gitu ya, jangan langsung ngegas karena takutnya gini, kesempatan yang udah pergi kan nggak bisa kita ambil balik lagi. Banyak prasangkanya soalnya. Banyak prasangka, salah prasangka. Ya, ingat loh, bisa vice versa. Berarti bisa juga kalau dianya yang Pisces, dia salah prasangka ke kamu. Bener kan kok? Betul. Nah ini ingat ya, vice versa, bukan cuma zodiak kamu tapi zodiak orang yang kamu pikirkan atau dia gitu. Jadi prasangkanya kamu nggak prasangka, ternyata Piscesnya dia yang prasangka kan ke kita, atau dia yang Cancer ya. Begitu. Gitu. Ih, Sahara setuju nggak sih kita harus panggil dia kayak sering-sering ya kesini ya, kayak Kofudo kita harus bikin kayaknya bulanan, kayaknya seneng banget nih Sahara nih kan, langsung kan nonton terus Kofudonya. Udah kok itu aja? Udah itu dulu. Nah abis ini kita ada satu sesi lagi. Pokoknya kita bikin konten sama Kofudo sampai Kofudo lemas, ya kan? Kita habis ini mau tahu Kofudo akan memberikan tips bagaimana berdealing atau apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan kamu berdasarkan zodiaknya. Jadi misalnya kayak Aries, dia tuh harus kita apain biar hubungan bisa lebih lancar, hubungan lebih kan kadang-kadang kita aduh kok bingung ini orangnya ya kan Gemini, habis katanya mukanya 2, katanya kan gitu kan, gimana aku ngadepin dia. Nah, abis ini Kofudo akan kasih tips-tipsnya. Ya. Thank you Kofudo ya. Oke, bye-bye Sahara. Oh ya, sebelum bye-bye jangan lupa di-follow dulu Instagramnya, di-follow dulu YouTube-nya. Di sana juga Koko juga sering kasih bacaan bulanan ya kok ya? Ya. Aku ada di tempat dia juga. Ya, jadi jangan lupa di-follow, di-subscribe. Oke, kita ke section yang ketiga.